Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Pada hari ini saya mau sharing tentang cairan yang diterima semasa pandemik lalu. Semasa musim pandemik lalu, Tuhan Yesus sudah mengingatkan saya tentang hal ini, tentang satu perasaan yang ada akan sesuatu hal yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, dunia ini memperkenalkan cairan yang dikatakan boleh mencegah jangkitan penyakit sampar itu. Sebelum saya menerima cairan itu, saya sudah diingatkan dalam hati saya untuk jangan ambil. Tetapi saya mengendahkan sebab saya rasa dan terpengaruh dengan kata-kata yang cairan suntikan itu dapat mencegah jangkitan penyakit sampar itu, penyakit pandemik tersebut. Jadi saya telah mengambil dos 1, dos 2, dan saya juga disuruh mengambil dos 3 dan 4. Saya sangat menyesal karena saya membuat keputusan yang salah. Mungkin bagi kamu belum merasakan hal yang salah. Tapi bagi saya sudah dapat merasakan apa salahnya cairan itu dalam tubuh saya. Selepas menerima cairan tersebut, badan saya semakin susut fungsi dia. Saya menjadi seorang yang sangat lembab, seorang yang cepat pelupa, seorang yang cepat moody, dan anxiety attack saya menjadi-jadi. Saya begitu heran sekali kenapa hal itu terjadi pada diri saya. Sebab sebelumnya saya adalah seorang yang sangat kreatif, cepat berpikir, proaktif, dan seorang yang pintar dalam membuat keputusan. Tetapi apabila saya menerima cairan tersebut, perlahan-lahan tubuh saya berubah. Dan saya dapat rasakan saya menjadi seorang yang sangat lembab. Hal ini sangat mengecewakan saya karena orang lain juga merasakan yang saya bukan seperti yang dulu, yang sudah tidak dapat berpikir dengan tangkas. Ketika itu saya mulai berpikir, kenapa saya menjadi seperti ini? Tetapi apabila saya renungkan kembali yang saya telah menerima cairan itu, walaupun Tuhan sudah mengingatkan saya jangan ambil. Dan pada tahun ini pula, saya melihat berapa saksi Tuhan mengatakan cairan itu adalah Job 6:6. Suntikan cairan itu bukan untuk menguatkan imun kita, tetapi melemahkan. Saya sudah pernah 2-3 kali kena jangkitan, tetapi badan saya tetap tidak kuat. Mereka menyalahkan virus itu bermutasi. Mungkin benar ia bermutasi, tetapi fungsi badan juga menurun selepas menerima suntikan cairan itu. Dan pada tahun ini saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah sebenarnya maksud di sebalik nama penyakit itu? COVID. Dan apakah maksud 19? Saya bertanya-tanya kepada Tuhan. Ini terpulang kamu mau percaya atau tidak, tetapi siapa yang percaya, mungkin ini video untuk kamu. COVID bermaksud pembawa itu akan dirosakkan secara langsung apabila saya bertanya kepada Tuhan. Dan 19 ialah 19 kromosom atau DNA ciptaan ilahi akan dimusnahkan dan digantikan dengan cairan itu. Saya mencoba bertanya lebih dalam, kenapa kami menerima cairan itu? Dan Tuhan menjawab saya, mereka mau mengawal manusia. Pada awal September, saya nampak satu penglihatan dan saya lukis. Yang saya lukis itu ialah suntikan cairan, dan dalam suntikan cairan itu terkandunglah
virus yang diaktifkan dan terdapat 12 nanochip. Nanochip itu ibarat sekecil bakteria yang hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Mula-mula saya heran kenapa saya punya penglihatan seperti itu. Dan apabila saya bertanya semasa saya berdoa, Tuhan mengatakan terdapat 12 nanochip dalam suntikan cairan itu. Bermakna 12 suku bangsa pilihan Tuhan akan dimusnahkan dan diberikan suntikan tanda binatang itu. Saat itu saya sangat sedih dan mau menangis sebab Tuhan, kenapa saya telah menerima tanda 666 tanpa saya sadari. Tuhan menjawab saya, kerana kamu telah berdosa dan kamu tidak sadar kamu melakukan dosa. Tetapi aku telah menyelamatkanmu dan engkau menyadarinya dan menjawab panggilanku, maka aku akan menyelamatkanmu apabila kau mau bertobat dan minta dimurnikan kembali. Tetapi kamu mungkin harus mati-matir, yaitu berkorban, dan jangan lagi menerima cairan-cairan itu yang akan merusakkan DNA ilahi yang original dalam tubuhmu. Saya tahu hal ini tidak dapat diterima, tapi cobalah berdoa dan minta petunjuk kepada Tuhan apa yang saya share betul atau tidak, dan coba lihat dari segi kerohanian. Kita lihat sendiri logo yang terdapat dalam pertubuhan yang mengawal dunia itu. Terdapat si ular tua dan tongkatnya yang mengawal dunia ini. Ini saja perkongsian saya mengenai suntikan cairan itu yang saya sangat-sangat terkesan sehingga saat ini. Tapi puji Tuhan, saya pilih untuk berjuang dan bertobat agar saya dapat diselamatkan sebelum akhir zaman tiba. Penghakiman akhir terjadi kepada mereka yang masih menerima dan memiliki job 666. Semoga Tuhan berkati.